Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita berpasang-pasangan berdasarkan bagaimana sikap kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ayat ini begitu sering kita dengar terutama di pernikahan. Bahkan kadang-kadang di surat undangan pernikahan ditulis di ayat. Ya, seakan-akan menasihati kita semuanya terus-menerus. Di mana Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah menjelaskan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Seakan-akan Allah mengingatkan kita bahwa pasanganmu berangkat dari dirimu sendiri. Bagaimana sikap kita, maka akan mendapatkan pasangan yang sama. Pasangan kita ini punya kesamaan ya ikhwah dengan kita, dan Allah yang menjodohkan. Allah itu nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya dalam menjodohkan seseorang. Setiap manusia berharap pasangannya yang terbaik. Bahasa mudahnya dia buruk gak apa-apa, yang penting pasangannya speknya bidadari. Kadang-kadang seperti itu. Ini gambarannya orang dalam kehidupan. Ya, dicari, oh saya mau istri yang nurut, ya, cantik, baik, kaya, golongan terhormat, semua disebutin semua. Seakan-akan yang kau ceritakan semuanya ada, tapi bukan di dunia, di surga ada. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita pasangan, tapi juga pasangan kita punya kekurangan ya ikhwah. Karena supaya setiap manusia itu berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menginginkan ya pasangan yang terbaik, bahkan nih kalau istrinya akan bersama dia juga di surga, maka istrinya akan jauh lebih cantik daripada bidadari. Sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan bahwa wanita mukmin akan jauh lebih cantik daripada bidadari surga. Yang mau Allah SWT ciptakan bidadari surga dari awal di surga. Tapi wanita mukminah karena mereka taat kepada Allah di dunia, maka mereka akan mendapatkan kecantikan yang jauh lebih berlipat ganda daripada bidadari yang ada di surga. Dan istrimu di surga bakal berubah jauh perangainya daripada di dunia. Tapi pertanyaannya, kenapa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita? Jawabannya, kita ini disuruh introspeksi diri. Bagaimana sikapmu sebenarnya? Ada sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita yang dia ini kalau dalam masalah mempersiapkan kajian itu paling depan. Jadi panitia kajian, ikut kajian, selalu ngatur kajian, berharap dapat pasangan yang baik-baik. Subhanallah, begitu dia menikah ternyata pasangannya malas ibadah, kasar, mukulan, ya pokoknya dengan berbagai macam hal-hal yang dia mengagetkan, nggak sesuai dengan harapan yang dia bayangkan. Sampai dia curhat kepada seorang ustadz, "Ustadz, saya ini selalu ikut kajian ini dan sebagainya." Artinya dia benar-benar memfilter lingkungannya. Tiba-tiba begitu nikah kok dapat pasangan yang jelek.
Kemudian Ustadz itu cuma nyeletuk satu hal yang membuat wanita ini akhirnya menangis, nyesel. Ustadz hanya mengatakan, coba introspeksi dirimu. Bisa jadi engkau selama ini ikut kajian dan lain sebagainya nggak ikhlas karena Allah. Benar-benar cuma cari pasangan aja, bukan engkau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun sadar, oh iya betul. Aku hanya ingin mencari pasangan saja. Dan tujuanku bukan karena Allah, sehingga Allah jadikan pasanganmu persis perangaimu dan niatmu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjelaskan, di antaranya Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat 26, kata Allah, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Allah mengatakan perempuan yang buruk, keji, di antaranya pezina, pantasnya dapat laki-laki yang pezina juga. Laki-laki yang buruk dapat wanita yang buruk. Sedangkan perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasangan mereka sebagaimana agama mereka sebenarnya. Bahkan ada sebuah kejadian, seorang laki-laki sebelum menikah, ya, dan ini kejadian sampai orang yang menulis di surat kabar supaya jadi pelajaran buat banyak orang, tapi anonim, namanya disamarkan supaya orang mengambil pelajaran, intinya di situ. Ada seorang laki-laki yang dia ini sebelum menikah dia pun pergaulannya nggak karuan, sampai dia berzina dengan seorang wanita yang menjadi, bahasa mudanya kalau sekarang orang pacaran, dianggap kayak hal yang enteng bahasa mudanya. Kemudian begitu dia mau nikah, dia cari wanita yang baik-baik, dia selidiki perempuan ini wanita baik-baik dan sebagainya. Bahkan dia sebelum menikah didatengin oleh kakaknya si perempuan, ya, dengan mengatakan, engkau yang menghamili adikku ya, kata dia dengan entengnya, dengan mengatakan, loh jangan katakan sama saya, bisa jadi dia sama orang lain. Karena nggak ada bukti, maka kemudian akhirnya apa yang terjadi? Si kakak ini nggak bisa memojokkan si laki-laki ini. Sudah, ingat Allah yang balas. Sebaik apapun engkau menyembunyikan sesuatu, Allah yang akan membalasnya. Dan benar terjadi. Dia cari benar-benar calon istri yang baik-baik, diselidiki sama dia, dan dia yakin ini istriku yang terbaik dengan akhlaknya dan lain sebagainya, dan istriku nggak bergaul dengan pergaulan yang aneh dan lain sebagainya. Subhanallah, akhirnya menikahlah dia. Begitu selesai menikah, di malam pertama istrinya ngaku dan mengatakan, maaf suamiku, aku sudah nggak perawan. Itu rasanya kayak disambar petir, dan dia ingat sama dosa yang sebelumnya. Kata dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, ya sudahlah, dia ingat sama dosa yang dulu, tapi gak berhenti sampai di situ ya ikhwah. Subhanallah, antum tahu, kemudian setelah dia menikah dan menerima nasib istrinya, karena dia dulu juga seorang yang seperti itu, Allah pasangkan dengan yang sama juga. Mau dia cari di kolong dunia manapun, Allah pasangan seseorang nggak akan pernah bisa mengelak sebagaimana sikapnya dia. Subhanallah, anak pertama perempuan, anak pertama yang masih SD-nya nggak jauh dari rumahnya, jalan kaki pulang nangis-nangis. Ternyata anaknya diperkosa sama penjaga apartemen. Kemudian dia nangis, ya Allah, ingat sama dosanya dulu, ampuni dosaku ya Allah. Nggak berhenti sampai di situ ya ikhwah. Kemudian dia datang ke rumah ibunya, tiba-tiba ibunya nangis marah-marah, adiknya nangis juga perempuan. Dia punya adik perempuan. Kemudian ibunya ditanya, kenapa bu? Apa yang terjadi? Tanya tuh sama adikmu kenapa tuh? Begitu tanya pada adiknya, aku hamil gara-gara si fulan. Didatengin orangnya, dan orangnya begitu didatengin mengatakan perkataan persis sebagaimana yang dia katakan puluhan tahun yang lalu, dengan mengatakan jangan ngomong sama saya, bisa jadi dia sama wanita lain, sama laki-laki yang lain. Allah ulangi kata-kata itu lagi. Ya ikhwah, pelajaran besarnya bagaimana sikapmu kepada Allah dan kezalimanmu kepada manusia, maka keluargamu gak akan pernah jauh dari situ.
Ini yang kita harus benar-benar fahami dengan baik. Maka para laki-laki yang masih menjomblo, kalau engkau berharap pasangan yang baik, ada seorang laki-laki yang dia hijrah, benar-benar ingin merubah dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kasih pasangan yang hijrah juga ternyata. Makanya Allah itu maha adil. Allah memberikan, tujuannya apa? Allah memberikan pasangan. Terkadang ya ikhwah, kita dulu mungkin berantakan ketika menikah. Setelah kemudian kita hijrah, pasangan kita nggak hijrah. Berawal dari keegoisan seorang suami yang kalau hijrah cuman mentingin dirinya sendiri, keluarganya nggak diajak. Di antara bentuk keegoisan seorang suami adalah di mana ketika dia belajar dia tidak pernah ngajak keluarganya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara tugas seorang suami yang paling besar adalah menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6 di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini merupakan sebuah kelaziman yang terus nempel kepada keluarga, dan ini bakal menjadi sebuah pertanggungjawaban yang besar. Seorang ulama terdahulu dia mengatakan bahwa kelak seorang istri akan mendebat suaminya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada waktu hari hisab, istrinya bakal menjadi penghalang buat suaminya dari surga-Nya Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya suamiku tidak pernah mengajarin ke adab dan gak pernah ngajarin agama. Dia hanya memberikanku makanan dari pasar. Yang dia kasih adalah apa? Roti, semua makanan dia kasih, semua kebutuhan dunia dia kasih, seakan-akan dia sudah menjadi suami yang terbaik. Sampai-sampai istrinya ngomong apa? Engkau suami yang terbaik." Subhanallah ya ikhwah. Yang di debat pertama kali adalah dirimu, gara-gara engkau tidak mengajarkan apa-apa terhadap keluargamu. Karena untuk menjadi seorang suami, intinya yang Allah inginkan bukan bicara masalah nafkahmu berapa, bukan bicara masalah engkau sudah kasih apa aja. Enggak. Selama engkau belum mengajari agama kepada keluargamu, jawabannya engkau belum ngapa-ngapain. Makanya di saat itu ada seorang laki-laki yang sudah merasa bahwa saya ini sudah ngasih semuanya Ustaz, tapi kenapa saya kok masih merasa bahwa saya masih salah terus? Jawabannya engkau belum apa-apa. Kalau kita ngajarin keluarga kita agama, maka itu tujuan dibangunnya rumah tangga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, litaskunu ilaiha, supaya kalian menjadi tentram. Istilah sakinah ya ikhwah, sakinah ini adalah di mana ketenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari pasangan. Berarti kalau bicara keluarga sakinah yang menjadi model pertama pijakan keluarga, maka jawabannya engkau saling memperbaiki urusanmu sama Allah, bukan engkau saling cari hati pasanganmu masing-masing. Makanya kenapa manusia ini suka merumah tangga dan mereka selalu mengeluh kata-kata serba salah. Saya sudah nurutin, saya salah. Ada sebuah konsep yang kita semua kadang-kadang nggak sadar. Ketika kita nurutin manusia dan melupakan Allah, maka orang yang kita turutin akan menjadi musuh kita pelan-pelan. Bahasa mudahnya bahwa ya, cintamu berakhir menyakitkan. Lihat baik-baik. Nabi SAW mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Ya, di sini disahihkan oleh Imam Albani. Rasulullah mengatakan manil tamas ridwan nas, ridallah bi sakhatin nas, kafahullah ma'unatan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah. Bahasa mudahnya, kita ini hidup benar-benar cari ridha Allah. Mau kita baikin pasangan kita, mau berbuat baik kepada siapapun, jawabannya ya Allah, aku cari ridhamu, aku lakukan karenamu. Di saat manusia benci sama kita, terkadang contoh kita lagi ngobrol sama pasangan kita, sama keluarga, datang adzan, ditinggal nih keluarga salat kita. Kata istrinya ngomong, giliran lagi asik-asik pergi gitu aja.
marahkan dia. Tapi kita benar-benar cari ridha Allah Azza wa Jalla. Kita dahulukan Allah Azza wa Jalla. Maka berakhir dengan hal yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Kafahullah ma'unatan nas. Allah akan cukupkan dia, lindungi dia dari beban manusia. Seakan-akan Allah lindungi dia dari kezaliman manusia. Bahkan keluarga yang awalnya nggak suka menjadi cinta sebenarnya. Berawal dari seseorang cari ridha Allah, mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Tapi sebaliknya, wa man tamasa ridhon nas bi sakhatillah. Barang siapa yang mencari ridha manusia, engkau turutin semua keinginan pasangan, berharap pasanganmu jadi baik pada dirimu. Engkau turutin semua keinginan anakmu, berharap anakmu respect sama dirimu. Bahkan engkau keluarkan semua hartamu. Kadang-kadang seorang suami kalau sudah ngasih istrinya macam-macam, dia sudah menjadi sebuah pahlawan. Berakhirnya tetap kelihatan salah, kurang dan lain sebagainya. Sampai seseorang bertanya, salah saya di mana? Salahmu adalah engkau kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya apa? Wa qalahullah ilan nas. Maka begitu Allah murka, gara-gara dia cari itu manusia, Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi disebutkan bahwa Allah akan menjadikan manusia menguasai dia, nyakitin dia, berbuat zalim sama dia. Sehingga pasanganmu menyakiti dirimu di balik pengorbananmu buat dia. Karena hidup ini bukan berbicara seberapa baik engkau sama manusia, tapi hidup ini berbicara niatmu kemana. Engkau mau berbuat baik sepanjang tahun sama manusia, tapi niatmu bukan karena Allah, justru Allah akan membuat orang yang engkau cari hatinya bakal nyakitin dirimu. Karena yang pegang hati seseorang itu adalah Allah Azza wa Jalla, bukan perangaimu. Makanya ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita. Bahasa mudahnya kalau kita membangun hubungan, prinsipnya jadikan Allah yang pertama, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupanmu ya menjadi baik sebenarnya. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 63, Allah mengatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim walakinnallaha 'allafa bainahum. Allah mengatakan walaupun engkau membelanjakan semua kekayaanmu yang berada di muka bumi, niscaya engkau tidak akan pernah mempersatukan hati manusia. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Kita ini mau romantis sama keluarga, itu kadang-kadang nggak butuh modal besar. Ada seorang suami yang benar-benar cari ridha Allah dan dia bersikap sama istrinya benar-benar karena cari ridha Allah. Terkadang romantisnya berangkat dari apa? Pulang dari kerja ketemu istrinya senyum. Oh, suamiku romantis benar luar biasa. Yang satu pulang dari kerja dibawain bunga setaman bila perlu, dikasih ke istrinya. Ujung-ujungnya istrinya masih marah-marah. Kenapa kok gini? Kenapa kok kebanyakan? Kenapa? Subhanallah. Akan muncul banyak pertanyaan yang dimana engkau sampai bingung. Kenapa masih kurang? Karena engkau lupa bahwa yang pegang hati orang itu siapa. Makanya para sahabat bisa saling pengertian sama pasangannya ketika mereka setelah mengenal Islam, baru mereka mengenal bagaimana keluarga sakinah sebenarnya. Karena mereka tahu tujuan keluarga ini untuk apa dan berangkat dari mana. Ini yang sebenarnya ya, bahkan terus untuk menjadi suami dan istri yang baik bagaimana? Oke. Di dalam Islam, kalau kita tahu bagaimana suami yang baik sebenarnya, maka kita akan paham arah rumah tangga itu kemana. Coba lihat baik-baik. Suami yang baik adalah suami yang perhatian terhadap istri. Antum tahu istilah perhatian di sini? Perhatian itu bukan ngasih yang dia mau. Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa, berwasiatlah untuk para wanita. Fa innal mar'ah khuliqat minad dila. Rasulullah ngingetin kita, perempuan itu, engkau mau cari sedunia wanita, mau engkau seleksi sekalipun, tetap perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna wajad syai'in fid dil a'lah, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Ibnu Hajar Al-Asqalani ngingetin kita bahwa yang sering seorang laki-laki tersakiti dari pasangannya adalah
lisannya. Makanya kalau perempuan kepleset lisan itu sebagai sebuah kewajaran. Bahasa mudahnya ini yang dikeluhkan oleh para suami berjamaah. Lisan nggak akan pernah lepas dari situ. Kemudian dikatakan fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau berusaha untuk meluruskan, maka engkau akan patahkan tulang rusuk itu. Dan di riwayat yang lain dikatakan wa kasruhat talaq, ya, bahwa patahnya dia akan minta cerai. Nggak bisa kita meluruskan. Terus gimana caranya? Sampai dikatakan wa in taraktahu, kalau engkau tinggalkan dia, lam yazal awaj, tetap bengkok. Sampai kata orang, serba salah ini. Enggak. Kemudian fastausu bin nisa, diakhiri hadis ini dengan kata-kata yang sama, berwasiatlah untuk para wanita. Ya. Di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil, ada beberapa makna bagaimana kita memberikan wasiat, nasihat kepada wanita. Hendaklah saling memberikan perhatian untuk menunaikan hak-haknya para wanita. Engkau tunaikan karena Allah Azza wa Jalla. Engkau berusaha untuk berbuat adil karena Allah yang bakal memberikanmu pengertian untuk bisa memahami pasanganmu. Bahkan di sisi yang lain ada yang mengatakan hendaklah kalian mewasiati diri kalian sendiri dan orang lain untuk menunaikan haknya para wanita. Intinya di sini ya ikhwah, bahkan terimalah wasiat Nabi tentang para wanita dan amalkan wasiat tersebut. Lemah lembutlah dengan para wanita. Karena kalau kita berusaha ngencengin kasar, perempuan mudah putus asa. Nggak bisa. Ini yang menjadi masalahnya. Engkau berusaha keras, kadang-kadang seorang suami muncul egonya. Pokoknya engkau harus seperti ini. Ya ikhwah, mereka ini bukan kau bengkokkan sebagaimana besi yang semaumu kau bengkokkan pakai api. Enggak. Mereka ini tulang istilahnya, yang dimana engkau berusaha untuk bengkokkan tetap akan cacat. Bahasa mudahnya, sampai Syekh bin Baz mengatakan kepada seorang laki-laki yang mudah menceraikan istrinya dalam masalah kecil, wahai para laki-laki, kalau engkau mencari seorang istri yang sempurna, maka tempatnya di surga, bukan di dunia. Bahasa mudahnya, istrimu bukan bidadari dan suamimu bukan malaikat yang nggak punya salah. Kita semua ini membangun urusan rumah tangga dan urusan sama manusia dengan satu predikat yang sama, pendosa. Semua kita pendosa. Allah yang ngomong itu semua. Dikatakan ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, wahai hambaku kalian berbuat salah malam siang. Malam siang bakal salah terus malam siang. Makanya begitu seseorang karena Allah akan luruskan rumah tangganya. Bahkan yang kedua, ya, bahwa seorang suami harus menerima kekurangan istrinya, harus. Kalau engkau nggak menerima, jangan nikah. Itu sebuah kelaziman. Makanya dikatakan innal mar'a khuliqat min dil lan tastaqima laka 'ala tariqah. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Seorang perempuan tidak akan pernah lurus buatmu di satu jalan. Terkadang sejalan denganmu, terkadang berbeda jalan denganmu. Bahkan ada sebuah istilah, kalau engkau punya pasangan, punya 10 kekurangan, selama itu bukan berkaitan dengan masalah agama, ya. Contoh, yang 5 berkaitan masalah agama, yang 5 berkaitan dengan perangainya, tapi nggak keluar dari masalah rambu-rambu agama. Maka yang berkaitan masalah agama berusaha untuk kau lurusin dengan lemah lembut. Jelas? Yang bukan berkaitan dengan masalah agama, harap maklum. Itu menjadi modal ketika mau membangun rumah tangga. Harap maklum, obatnya di situ. Makanya subhanallah ya ikhwah, antum tahu nggak? Kekurangan wanita ini menjadikan seorang suami selalu dekat sama Allah. Loh Ustaz, dekatnya dari mana? Ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa. Para ulama itu pernah ada yang mengatakan bahwa beruntung seorang suami yang punya istri cerewet. Beruntungnya dari mana? Setiap istrinya cerewet, dia bisa introspeksi diri dengan mengatakan, ya Allah, dosaku banyak. Kalau istrimu lempeng, setiap engkau salah dia diem, iya,
maka engkau akan belok tanpa terasa. Belok tambah jauh dari Allah tapi nggak sadar. Tapi kalau istrimu cerewet, maka engkau tiap hari muhasabah terus sama Allah. Dosamu banyak, engkau mulai lupa sama Allah gara-gara dicerewetin siapa? Istri. Seakan-akan ada remnya. Karena dari situ kita sadar ternyata di balik perubahan istri ada sebuah kesalahan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an di mana semuanya kita insya Allah hafal ayatnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah karena kesalahan diri kalian sendiri, sekecil apapun kesalahannya. Makanya para ulama begitu dia mendapati keluarganya mulai nggak sejalan sama dia, maka dia keluar rumah dengan introspeksi diri. Ya Allah, dosaku banyak, ampuni aku. Dari situ dia mulai bisa bersikap lagi kepada istrinya. Makanya nggak akan pernah di satu jalan, seakan-akan isyarat bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri menunjukkan kebengkokannya. Makanya pernah suatu saat ya ikhwah, ketika Rasulullah SAW menerima makanan dari istrinya yang lain, tiba-tiba Aisyah nampel makanan itu sampai jatuh di depan para tamunya. Kenapa Nabi nggak pernah marah? Karena Nabi tahu perangai istrinya, ngerti banget dan memaklumi. Oh, Aisyah cemburuan, nggak marah. Kalau marah, subhanallah, tiap hari berantem ya. Karena sebuah perangai yang harus diterima. Makanya nggak panik. Kadang-kadang maaf, orang mau rumah tangga, bayangan seseorang kayak di surga. Saya punya istri sudah cantik ini dan lain sebagainya, yang indah-indah. Begitu setelah qabiltu nikah, ya, aku terima nikahnya, langsung keluar semua satu-satu. Satu-satu kekurangannya. Seseorang itu memang harus menerima kekurangan seseorang. Karena itu menjadi sebuah titik di mana Allah berikan setiap manusia kekurangan. Dia pun juga punya aib. Dia pun juga punya kekurangan. Makanya ada perkataan Imam Ahmad yang sangat luar biasa. Kata Imam Ahmad, aku rumah tangga dengan istriku 20 tahun gak pernah berantem. Tahu antum, kenapa Imam Ahmad gak pernah berantem? Di hari pertama pernikahan, didudukin istrinya, ditanya baik-baik. Dengan mengatakan, apa yang kau gak suka? Semua yang gak disuka istrinya disebutin semua dari A sampai Z. Oh iya, aku gak suka ini, dan ini. Keduanya saling menjaga hal yang tidak disukai. Subhanallah, rumah tangga adem ayem. Contoh, seorang istri gak suka suaminya naruh pakaian sembarangan. Antum jaga itu, antum gak ribut. Tapi begitu antum berusaha memaksakan, pokoknya istriku harus nerima aku. Oh, sudah. Antum mau cari wanita dunia nggak bakal dapat. Ya, di mana seorang istri harus ngelihat suaminya iya terus nggak bakal dapat. Nggak akan pernah ada. Seorang wanita yang mengiyakan suaminya hanya ada di surga. Karena kelak engkau akan berubah juga di surga. Itu yang dimaksud. Selama kita ingin rumah tangga, maka jawabannya tetap engkau harus terima kekurangan itu. Dengan syarat kekurangan itu bukan berkaitan dengan urusanmu sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang terjadi. Kemudian juga ya ikhwah, disebutkan di antara bentuk seorang suami terhadap istrinya, dia harus sabar menasihati istrinya dengan lemah lembut, bukan kasar. Ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sebuah keluarga kebaikan, maka Allah kasih kelembutan, bukan sikap kasar. Lembut itu merupakan tanda bentuk kebaikan. Kasar itu ngerusak segalanya. Engkau akan terlihat baik ketika lembut, dan engkau akan terlihat buruk walaupun wajahmu ganteng, hartamu banyak. Begitu kasar, engkau terlihat jelek semuanya. Karena kelembutan merupakan sebuah kelaziman. Makanya para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hendaklah seorang meluruskan istrinya dengan lembut sehingga tidak terlalu berlebihan yang mengakibatkan patah. Ini merupakan sebuah kelaziman. Bahkan juga dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hendaknya suami tidak membiarkan istrinya bengkok jika telah melampaui kekurangan tabiatnya hingga bermaksiat sama Allah.
Itu yang engkau harus pelan-pelan. Bahkan di antara bentuk kekecewaan seorang dalam menasihati orang lain adalah dia ngomong pokoknya orang itu harus berubah. Ini salah. Kalau kita berprinsip seperti ini, maka kita akan terus sakit hatinya nasihatin orang dan putus asa. Ingat, yang merubah seseorang hanyalah Allah. Jadi prinsipnya nasihati dan doakan. Doakan dia. Ya Allah, kasih dia hidayah. Karena prinsipnya, orang yang doain orang lain dan orang lain itu nggak tahu, maka Allah akan mengutus malaikat dengan mengatakan amin walaka bimitsli. Engkau akan mendapatkan seperti doamu. Seakan-akan kayak engkau doain dirimu sendiri. Siapapun yang engkau doakan, maka sama dengan engkau mendoakan siapa? Dirimu sendiri. Bahkan ulama pernah mengatakan, kalau engkau ingin doamu mustajab cepat, maka banyakin doain orang. Karena setiap kita contoh nih, kita mau pasangan yang baik. Ya Allah, kasih fulan pasangan yang baik. Subhanallah, malaikat datang ngomong amin, kau mendapatkan seperti doamu. Sama dengan doain kita sendiri. Makanya di sini nasihati dan doakan. Baru kita mendapatkan solusi. Yang berikutnya, rifq ini sampai Rasulullah mengatakan tentang masalah lemah lembut. Kata Rasulullah, irfaq bil qawarir. Perhatikan tabiat perempuan, dikatakan lemah lembutlah kepada kaca. Kenapa Rasulullah menyamakan wanita dengan kaca? Antum pernah kebayang nggak? Karena ternyata istilah kaca karena perempuan itu lemah. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Dikatakan juga karena perempuan itu halus dan karena perempuan itu lembut. Sampai-sampai saking perempuan itu seperti kaca, sampai kalau kegores gak gampang hilang. Ada sebuah permasalahan klasik. Ustaz, kenapa ya? Anak kalau salah itu tak maklumi istri saya, tapi begitu saya salah, istri saya susah buat maklumin saya. Sampai ada istilah kayak gini. Kalau seorang laki-laki didolimi oleh pasangannya, maka pasangannya minta maaf, si perempuan ini minta maaf. Suamiku minta maaf ya, kata suaminya, aku maafkan engkau dan aku lupakan kesalahan. Subhanallah. Makanya bapak-bapak ya, yang istilahnya umur pernikahannya 10 tahun lah. Saya nggak tanya sama yang umur pernikahannya 30 tahun, 40 tahun. Yang 10 tahun. Ada nggak di antara kita yang ingat kesalahan istri kita pertama kali nikah? Satu pun ditanya nggak ada yang tahu, lupa. Tapi begitu kita salah sama istri, maka istri akan mengatakan, aku maafkan engkau dan aku akan ingat-ingat kesalahan. Itu sudah tabiat. Jadi kalau antum salah sama dia dihitung wajar. Sampai seorang istri kalau ngingetin suaminya, kata suaminya, istriku, kan aku baru salah sekali 20 kali engkau salah. Keluar tuh kayak tagihan. Kenapa? Karena memang yang pertama ya, yang paling mudah ingat sesuatu, memorinya unlimited bahasa mudahnya, itu wanita. Dan yang kedua, tabiat manusia lebih mudah ingat kesalahan daripada kebaikan. Jadi kalau engkau dihitungin ya jangan heran. Makanya kesempatan kita buat apa? Introspeksi diri. Berarti saya ini suka berbuat salah. Beruntung nggak kita kira-kira kalau dihitungin kesalahan kita? Karena diingetin terus, dikasih nasihat terus. Itu yang terjadi. Jangan lihat buruknya, tapi lihat dampak baiknya. Baru kita bisa terima rumah tangga. Karena ternyata untuk menghadapi kaca, Allah nyuruh kita untuk ingat kebaikannya. Lihat baik-baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan cara yang patut. Ma'ruf. Bagaimana ma'ruf itu? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ma'ruf itu jika engkau tidak menyukai perangainya, berarti setiap yang engkau nikahi pasti ada yang engkau enggak sukai. Pasti. Tidak mungkin tidak. Tidak ada orang yang sempurna, itu pasti. Allah sendiri yang mengatakan. Tapi ada orang yang bisa bersikap, ada yang enggak bisa bersikap. Bagaimana bersikap yang dengan baik? Fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran.
Ya, karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu padahal Allah jadikan di baliknya hal kebaikan yang sangat banyak. Artinya ingat kebaikannya, keburukannya engkau bisa maklumi, dimaklumi. Bukan hilang, dimaklumi. Kalau hilang enggak, tapi maklum. Makanya di dalam tafsir ya Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir disebutkan ada 4 keutamaan besar ketika seseorang melihat kebaikan pasangannya sehingga engkau bisa maklumi keburukan. 4. Yang pertama, prinsipnya engkau sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata rumah tangga itu ibadah. Kalau engkau ibadah sama Allah bukan dengan cara yang benar, maka engkau nggak pernah bisa ibadah dengan baik. Karena kita selama rumah tangga dihitung ibadah. Makanya kenapa harus pakai aturan? Bukan bicara muamalah biasa, tapi ibadah. Bahkan awal pernikahan pun kita sudah mulai perjanjian. Perjanjian sama siapa? Bukan sama manusia aja, tapi sama Allah Azza wa Jalla. Bukan sama 2 keluarga, tapi juga sama Allah Azza wa Jalla. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami ambil dari kalian perjanjian yang sangat kuat, yaitu akdun nikah. Akad nikah. Ya. Kemudian yang kedua, prinsipnya seorang suami yang berusaha mempertahankan ikatan rumah tangganya karena Allah walaupun tanpa rasa cinta, maka seakan-akan dia sedang memerangi hawa nafsunya sendiri. Musuh terbesarmu dirimu, bukan pasanganmu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan jihad terbesar. Jihad itu ada 4. Di antara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri, yaitu hawa nafsu. Tahu nggak jihad melawan orang kafir? Yang ketiga. Yang kedua melawan syaitan. Itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga, semua kebencian dan keterpaksaan di awal pernikahan. Ketika engkau mempertahankan itu karena Allah, maka Allah akan rubah dan balik menjadi rasa yang penuh dengan cinta. Awalnya terpaksa. Kenapa? Karena saling belum kenal. Dan juga kita bangun karena Allah. Allah buat rasa cinta yang luar biasa tumbuh pelan-pelan. Dan yang terakhir, seorang suami istri yang mempertahankan dan menjaga rumah tangganya karena Allah, maka Allah akan berikan anak yang soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Jadi anak soleh berangkat dari orang tua yang soleh, bukan berangkat dari orang tua yang buruk. Terkadang orang tua ini agak sedikit naif, ngomong apa? Nggak apa-apa saya bejat, yang penting anak saya baik. Nggak mungkin. Orang selalu mengatakan itu. Tidak apa-apa saya buruk, yang penting anak saya benar. Engkau selalu mengatakan itu. Orang tua merupakan cerminan anak. Bahasa mudahnya, anakmu itu mudah menjadi peniru, bukan pendengar. Orang tua sering anaknya suruh jadi apa? Pendengar. Dengerin nasihatnya, tapi perangainya orang tua itu yang ditiru sama anak, bukan nasihatnya. Lebih senang niru daripada dengerin. Makanya sama, pasanganmu lebih suka ngelihat perangaimu daripada lisanmu. Kalau keluar kita lisan kita terhadap pasangan kita keluarnya yang baik-baik, tapi perangai kita yang dicontoh. Itu yang dimaksud. Jadi semua berangkat dari bagaimana prinsip kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Baru Allah kasih pasangan kita yang benar. Kemudian di sisi yang lain ya ikhwah, bagaimana ketika kita bersikap terhadap istri yang baik? Jawabannya sering-sering ngobrol, jangan pernah jadi suami kaku. Kesalahan kita dalam bangun rumah tangga, suka seorang suami itu di luar asik, di dalam garing. Betul nggak? Di luar sama temennya ngobrolnya enak, subhanallah. Padahal ngobrol sama istrimu bernilai pahala. Dan terkadang ngobrol sama temenmu bawa maksiat. Tapi kenapa kita lebih asik sama orang? Karena orang itu lebih senang untuk dengerin kita. Yang kau cari pahala atau dengerinnya. Makanya sering perempuan kalau cerita suka diulang. Betul apa enggak? Kadang-kadang ketemu diulang cerita yang sama 10 kali. Perempuan itu kepingin didengarkan, bukan dikomentari. Jadilah pendengar yang baik, bukan komentator yang baik. Makanya Rasulullah mengatakan ala innal mar'ata khuliqat minad dila' wa annaka in turid iqamataha kasartah taksirha. Kalau ketahuilah wanita itu diciptakan dari tulang rusuk.
Jika engkau ingin meluruskan, maka engkau akan patahkan dia. Kemudian kata Rasulullah, fadariha ta'ishbiha. Rasulullah ngingetin kita dengan mengatakan, berbahasa basilah sama perempuan. Engkau bisa hidup sama dia. Untuk menjadi langgeng rumah tangga, kita disuruh sering basa basi sama perempuan. Kadang-kadang maaf ya ikhwah. Makanya fitrahnya laki-laki sama perempuan itu beda. Kenapa laki-laki kalau diajak ngomong yang sepele-sepele nggak nyambung. Tapi begitu diajak ngomong yang besar, contoh, suamiku sudah bayar listrik belum? Nyambung gitu langsung. Connect langsung. Oh iya belum. Sebentar. Coba habis apa mudah-mudahan yang besok bisa bayar. Tapi kalau yang kecil-kecil, coba. Kemarin kenapa sih? Kok nggak tanya sudah makan apa belum? Subhanallah. Padahal kata suaminya ngomong realistis mengatakan apa? Yang masak dia, yang nyiapin makanan dia, kita yang suruh tanya. Sudah makan apa belum? Memang bagi laki-laki nggak nyambung, tapi ingat bagi wanita itu sebagai sebuah perhatian. Begitu kadang-kadang subhanallah, ada kata-kata gini, suamiku, kayaknya engkau sudah gak cinta sama aku lagi. Loh kenapa? Karena gak pernah tanya, engkau cinta gak sama aku? Dulu kalau awal pernikahan tanya terus, sekarang kok gak pernah tanya. Bagi mereka itu sebagai sebuah perubahan. Karena wanita suka ngelihat yang kecil-kecil. Makanya perempuan kalau dikasih sesuatu hadiah yang sepele, bagi dia perhatian. Karena suka basa-basi. Dan itu fitrah. Sampai tua pun engkau basa-basi dia senang. Gak terima umur basa-basi itu. Sampai umur pernikahan 30 tahun ke atas pun kalau coba datang ketemu sama istri kita, kok tambah cantik ala gombal. Padahal dalam hatinya apa? Wah Masya Allah, lama gak ngomong kata-kata itu katanya. Itu realita ya ikhwah. Dan ini fitrah yang gak bisa dielakkan. Makanya kadang-kadang orang ribut dalam rumah tangga gara-gara apa? Suamiku sekarang kurang perhatian. Gara-gara gak sering tanya sudah makan belum, sehat apa enggak. Padahal dia sudah kelihatan. Sampai-sampai saking hal yang saking kecilnya, perempuan itu kalau kita sebelahan, dia ngechat kita pakai WA. Gimana? Sehat. Padahal sebelahan tinggal ngomong selesai. Kebayang enggak? Itu fitrahnya. Dan Rasulullah mengatakan kalau engkau basa-basi baru engkau bisa jalan sama dia, hidup bareng. Kalau enggak bisa. Ternyata sebagai sebuah kelaziman yang enggak bisa engkau pisahkan. Makanya kenapa wanita itu ditugaskan untuk apa? Didik anak. Coba kebayang. Kalau didik anak itu nyiapin sekolahnya anak dikasih sama laki-laki, kadang-kadang suka ada yang ketinggalan. Tapi kalau dikasih sama perempuan, subhanallah, rapi semuanya. Makanya antum kalau bagian nyiapin koper buat keluar kota, yang nyiapin siapa? Istri. Pernah kejadian ya ikhwah. Waktu itu umroh satu kamar, jomblo semua bahasa kami. Jomblo sementara. Karena pasangannya di rumah semua. Ya, berangkat kemudian pada ngomel nih laki-laki pas waktu mau pulang. Ginilah kita kalau nggak bawa istri katanya. Nyiapin sendiri sambil ngomel, dia sambil ini. Kenapa? Karena yang nyiapin sesuatu yang paham detailnya adalah istri. Begitu kita nyiapin sendiri, ada aja yang kurang. Sudah tutup koper, ya Allah, kurang ini, buka lagi. Karena Allah kasih seseorang untuk melengkapi, bukan lihat kekurangannya. Kalau engkau lihat kekurangannya, engkau nggak akan pernah bisa memahami seseorang, siapapun dia. Seorang istri fokus sama kekurangan suami, nggak rumah tangga, buyar. Tapi ketika seseorang saling melengkapi, karena ingat bahasa mudahnya laki-laki suka ya permasalahan yang besar-besar, baru dia nyambung. Perempuan suka yang kecil-kecil. Makanya ketika seseorang perempuan suka digombalin, didengerin kata-katanya, bagi dia itu perhatian yang besar. Bagimu yang biasa aja, tapi bagi mereka perkara yang sangat besar. Lalu bagaimana sikap istri terhadap suami? Ini menjadi penutup buat kita semua supaya kita memahami bahwa kemana rumah tanggamu sebenarnya. Ya ikhwah, yang pertama, istri yang baik terhadap suaminya adalah istri yang taat kepada Allah. Dimulai taat kepada Allah. Berarti kalau engkau mau memperbaiki istrimu caranya mudah. Engkau nggak bakal susah, sering-sering ajak kajian.
Jangan pernah jadi seorang egois. Kadang-kadang ya ikhwah, kenapa sering-sering ajak kajian? Karena perempuan itu kalau dinasihati sama pihak ketiga yang nggak tahu aibnya lebih gampang nerima daripada dinasihati sama suaminya sendiri karena tahu luar dalam. Sampai ada kejadian, subhanallah, tadi istri saya habis kajian nasihatin saya, makanya coba lakukan ini dan ini, padahal suaminya pernah nasihatin itu balik-balik, nggak kedengeran, begitu orang lain dengar langsung diinget-inget. Sampai ada seorang ustadz buat nasihatin istrinya, dia ajak istrinya ke pengajian, ngomong sama temen yang ngisi, nanti antum sampein masalah ini ya. Begitu disampein, masuk ke istrinya, pulang, subhanallah, ternyata saya banyak dosa sama dirimu ya. Kata suaminya, alhamdulillah, masuk juga tuh nasihat. Karena untuk nasihatin sendiri, kalau kita sudah ketahuan luar dalamnya, susah. Makanya seorang ibu begitu dikasih tahu sama anaknya, kenapa susah nerima? Karena ibunya tahu anaknya dari kecil gimana. Makanya setiap orang yang tahu aib seseorang susah buat nerima kata-katanya. Makanya kita butuh nasihatin orang pakai apa? Pihak ketiga. Itu kelaziman dalam rumah tangga. Makanya Allah mengatakan prinsipnya ya, bahwa fasalihatun qanitatun hafidhatul lil ghaibi mahfidallah. Allah mengatakan wanita salihah. Salihah ini taat sama siapa? Taat sama Allah Subhanahu wa taala. Taat sama Allah. Baru disebutin qanitat. Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan qanitat ini taat sama suaminya. Jadi seorang wanita nggak mungkin taat sama suaminya kalau dia nggak taat sama Allah. Tidak mungkin. Makanya kalau mulai agamanya rusak, maka di saat itu dia susah untuk menerima suaminya, susah. Mau suaminya kayak gimana pun, mau dia kelihatan baik diturutin apapun tetap kelihatan salah. Contoh baiknya di mana? Agamanya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ketika engkau mau nyari spek perempuan yang kayak gimana, fadfar bidati din taribat yadak. Perhatikan, pegang agamanya, engkau beruntung. Pernah ada seseorang menikahin perempuan yang wajahnya kurang menarik, tapi dinikahin karena lihat agamanya. Begitu kemudian agamanya terlihat dan bagaimana kesolehan perempuan ini, subhanallah, dia ngelihat istrinya yang paling cantik luar biasa. Karena berangkat dari agama yang baik. Makanya contoh ya ikhwah, kenapa begitu kita bulan Ramadan kayaknya adem ayem tuh rumah tangga, padahal perempuan kadang-kadang kalau bulan Ramadan tetap haid, betul apa enggak? Tapi kenapa mereka lebih lembut? Karena waktu itu dia jaga agamanya, baca Quran iya, dzikir iya, terus di bulan Ramadan, maka dia bisa lebih bersikap pada suaminya. Begitu luar bulan Ramadan, masuk haid, suaminya mulai jaga jarak. Wah, hati-hati nih. Senggol sedikit marah. Bukan karena hormon, jangan salahkan hormonnya. Coba kebayang nggak? Perempuan itu kalau sudah haid, makanya dikatakan kurang agamanya, karena sering terjadi. Kalau sudah haid, nggak sholat iya, nggak puasa iya, yang lainnya juga ikut libur. Kalau sudah yang lainnya libur, nggak dzikir, nggak baca Quran, nggak semua, maka hatinya libur. Begitu hatinya libur, jadi orang yang mudah emosi. Laki-laki juga sama. Kalau nggak ibadah sama sekali, maka kayak perempuan. Dalam kondisi mudah emosi. Tapi kalau mereka tetap menjalankan ketaatannya sama Allah, selain salat sama puasa, maka Allah jaga hatinya. Prinsipnya di sini, maka agama ini yang menjadi luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahullahu ala syatri dini. Barang siapa yang diberikan rizki karunia oleh Allah, istri yang salehah, yang taat sama Allah, maka Allah telah membantunya melaksanakan setengah agamanya. Jadi istri salehah itu menjadi sebuah tonggak rumah tangga. Buat jadi solehah gimana? Kita ajak untuk terus deketin Allah Azza wa Jal. Gak apa-apa, engkau ajak, Ustaz, kadang-kadang suka gak mau, pelan-pelan ikut kajian terus seperti itu. Kau akan lihat rumah tangga yang luar biasa. Dan istri solehah itu menjadi harta yang paling berharga. Sampai Rasulullah mengatakan, kata para sahabat, lau alimna ayyul mal khairun fanattakhidahu. Kalau kami tahu harta apa yang paling baik, maka kami pasti akan mengambilnya. Apa kata para sahabat? Kata Rasulullah, afdaluhu, harta yang terbaik lisanun dzakir, lisan yang berzikir, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur, wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imani, istri yang beriman
Lihat istri yang beriman sama Allah yang mendukung suaminya dalam keimanan, dukung suaminya. Kalau istrimu taat sama Allah baru bisa menjadi pendukung yang baik. Kalau enggak akan pernah bisa menerimamu apapun yang terjadi. Dan kemudian yang kedua ya ikhwah, istri itu bisa menjadi jalan kebahagiaan kalau dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Ada kisah di mana seorang wanita ya yang menikahi seorang laki-laki yang buruk. Di mana dikatakan laki-laki ini suka menceraikan istrinya. Kenapa? Begitu berselisih diceraikan. Begitu berselisih diceraikan. Dikisahkan namanya Ibnu Ja'dabah, dia mengatakan di tengah kaum Quraisy ada seorang laki-laki yang akhlaknya buruk. Tetapi ya tangannya suka sedekah. Dia orang yang berharta. Tapi akhlaknya buruk. Kenapa? Kalau dia menikahi perempuan pasti dia akan ceraikan. Karena akhlaknya yang buruk. Karena kurangnya sabarnya dia sama perempuan. Gampang nyerahin orang sudah. Nikahnya sudah bolak-balik. Jangan ditanya. Kemudian dia meminang seorang wanita Quraisy yang mulia. Dia mendapatkan kabar si calon suaminya ini akhlaknya buruk. Ketika maharnya sudah diputuskan di antara keduanya, pria ini ngomong sama si calon istrinya, "Wahai wanita, sesungguhnya pada diriku terhadap akhlak yang buruk. Itu tergantung pada kesabaran dirimu. Jika engkau bersabar terhadapku, kita lanjut nikah. Kalau enggak. Jadi sebelum nikah langsung dikasih tahu. Aku nih orangnya enggak sabaran. Kalau engkau mau nikah sama diriku, ayo. Kalau enggak, jangan." Apa kata istrinya, calon istrinya? Dia mengatakan sesungguhnya orang yang akhlaknya lebih buruk darimu adalah orang yang membawamu kepada akhlak buruk. Bahasa muda, istri yang kau ceraikan selama ini akhlaknya buruk juga sama. Makanya engkau gak bisa tabah sama dia. Akhirnya subhanallah nikahlah dan gak pernah cerai setelah itu. Karena seorang istri yang agamanya baik, dia bisa langgeng sama suaminya. Ujung tombaknya di mana? Agamanya ya. Dari agama seorang istri akan bisa nerima kekurangan pasangannya. Tapi dari agama yang buruk, seorang istri nggak akan pernah tahan sama pasangannya, walaupun pasangannya sebaik apapun. Sampai ada orang mengatakan, ya Allah suaminya kurang apa, istrinya marah terus. Sebaliknya, istrinya baik luar biasa sabar, suaminya marah-marah. Berarti akhlaknya terhadap Allah buruk. Akhirnya dapatlah hal yang buruk juga. Dan yang kedua, prinsip istri yang baik adalah yang menjaga dirinya. Kalau tadi yang taat sama Allah, yang akhlaknya baik, yang kedua yang menjaga dirinya. Perempuan, Allah nyuruh kita untuk nundukin pandangan laki perempuan. Allah mengatakan kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada para wanita mukminah hendaklah menundukkan pandangan. Ya ikhwah, rasa cinta kita mulai hancur gara-gara apa? Sering tolah-toleh. Antum kalau sudah main lirik kanan lirik kiri akan muncul sebuah istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, padahal sama-sama rumputnya. Ya, bahasa mudahnya sama rasanya, sama nggak ada bedanya. Kenapa kelihatan lebih hijau? Karena setannya yang membuat kadang-kadang ya ikhwah perempuan ini jadi ladang fitnah. Makanya Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Allah mengatakan sesungguhnya tipu daya kalian para wanita sangat besar. Berarti solusinya gimana? Tundukin pandanganmu, tetap engkau akan lihat istrimu paling cantik. Begitu engkau noleh-noleh, istrimu tetap akhirnya jadi yang kedua. Kenapa? Lebih cantik tetanggamu. Naudzubillah min dzalik. Sampai-sampai kadang-kadang saking luar biasa tipu daya wanita, perempuan 50 tahun kayak kelihatan 20 tahun. Gara-gara orang nggak menjaga apa? Pandangan. Jadi rusaknya rumah tangga karena orang itu tolah-toleh. Makanya orang yang suka nonton drakor, akhirnya kelihatan suaminya, ya Allah, bukan kayak orang Korea katanya. Akhirnya turun rasanya. Ini yang jadi masalah. Makanya jangan suka lihat yang lain. Makanya subhanallah ya ikhwah. Antum tahu nggak? Perempuan yang baik itu yang justru jarang keluar rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna.
Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetap tinggal di rumah. Kalau perempuan tinggal di rumah, subhanallah, akhlaknya akan terjaga, nggak akan pernah terkontaminasi. Tapi kalau perempuan banyak bergaul, oh subhanallah, akhirnya rumah tangganya kayak TikTok. Ngapain standar TikTok? Nanti akan cari, kalau pasangan mulai gini, jangan-jangan kayak gini. Suudon tok isinya nanti. Karena seperti itu yang terjadi. Makanya jangan coba-coba untuk studi banding. Ini yang rusak rumah tangga. Ketika seorang suami ngomong sama istrinya, lihat tuh, kayak istrinya fulanah tuh, kayak istrinya fulan tuh, kayak gitu. Ketika engkau studi banding, engkau nggak akan pernah mendapatkan rumah tangga yang baik. Karena Allah memberikanmu yang terbaik. Jangan coba-coba studi banding. Ini yang terjadi ya ikhwah. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Ini kayaknya master rumah tangga sudah tamat dapat asemnya terus katanya. Tapi intinya gini ya ikhwah, ketika saya tutup dengan sebuah nasihat yang besar buat kita semuanya, ketika engkau ingin rumah tanggamu bahagia, maka dekatin pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sebaik apapun engkau bersikap terhadap siapapun, kalau engkau jauh dari Allah, maka keluargamu akan menjadi orang yang jauh dari dirimu. Semua berangkat dari sikapmu sama Allah. Sesederhana apapun engkau sikap bersama keluarga, kalau engkau dekat kepada Allah, maka sikap yang sederhana akan membuat menjadi indah. Karena Allah yang pegang hati setiap manusia. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, inna qulubi bani Adam baina isba'ini min asabi'illah. Sesungguhnya hati manusia di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bolak-balikkan manusia, bukan sikap kita dan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.